Oke, terima kasih teman-teman. Kembali lagi dengan saya di episode kali ini. Kita akan memberikan sedikit tutorial ya, karena kemarin ada yang menanyakan bagaimana cara membuat logonya. Oke, di sini saya memakai aplikasi Maya 3D ya. Dan di sini disclaimer saja, di sini saya bukanlah pro atau ahli di bidang desain ya. Saya cuma belajar lewat YouTube saja, otodidak. Jadi pastinya akan masih banyak kekurangan dari saya. Oke, kita lanjut saja. Dan ini ya tampilan pertamanya. Oke, selanjutnya di sini kita tekan spacebar dan ini ada 4 tampilan ya. Dilihat dari atas. Yang ini dari depan, yang ini samping ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah di sini kita klik view, kemudian ke bawah sini ada image plan, kita pilih filenya. Dan ini saya sudah menyiapkan untuk gambarnya ya, gambar dasarnya. Oke, kita buka di sini. Jadi ini untuk gambar referensi kita ya nanti ya. Oke, kita geser gambarnya untuk ke belakang ya, biar tidak mengganggu nanti untuk kita modeling. Di sini cukup, kita perbesar sedikit. Dan ini ya cukup ya. Oke, yang selanjutnya kita perlu membuat layer ya. Kita tekan untuk gambarnya, kemudian di layer sini kita create layer from selected ya. Jadi kita buat layer baru. Oke, kita kasih nama saja image plan. Kita tekan simpan. Oke, ternyata tidak bisa ya. Mungkin kita coba ganti. Oke, mungkin tidak perlu spasi kayaknya. Langsung image plan saja. Selesai. Nah, di sini ada 3 kotak ya. Yang di kotak terakhir kita tekan klik sampai muncul huruf R ya. Jadi di sini kita tidak bisa menyeleksi untuk objeknya. Jadi nanti agar lebih aman ya, agar tidak sengaja tertekan ya nanti. Oke, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat kotak saja di sini ya. Oke. Jadi ini sudah muncul kotaknya. Selanjutnya kita mungkin perlu untuk menyembunyikan untuk gridnya ya, biar tidak mengganggu nanti. Oke, kita tekan ini. Dan di tampak depan juga mungkin perlu kita hilangkan untuk gridnya. Selanjutnya di sini kita taruh aja di atas ya. Jadi kita ikuti untuk gambar referensinya. Oke, kita taruh atas sini karena di bagian kanan dan juga kirinya sama. Nanti kita perlu kanan aja dulu ya, nanti yang kiri tinggal kita copy. Oke, di sini kita perlu ke mode vertex ya. Oke, klik kanan dan tahan ke vertex. Kita drag ya di vertex yang ini agar yang vertex yang belakang juga ikut terselect. Nah, di sini kita perlu geser-geser saja. Kita ikuti pola yang ada di gambar referensi ya. Oke, itu untuk awalnya. Selanjutnya kita kembali ke perspective view. Oke, selanjutnya mungkin kita perlu untuk mengatur ketebalannya dulu ya. Oke, di sini kita atur untuk ketebalannya. Mungkin segini cukup ya. Oke, kita bulatkan saja mungkin 0,7. Oke, selesai. Nah, tahap selanjutnya kita akan tarik ke bawah ya. Kita perlu ke face mode. Kita klik bagian yang ini, kemudian Ctrl E ya untuk extrude ya. Kita tekan Ctrl E. Oke, kita kembali ke tampilan depannya. Kita tinggal tarik ini ke bawah ya guys ya. Kita tekan lagi Ctrl E, kita ulangi sampai ke bawah nanti ya. Oke. Kita tekan Ctrl E lagi, kita tarik ke bawah terus.
Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Oke, ini cukup. Nah, di sini kita tinggal atur vertexnya lagi ya. Kita perbesar, kita atur vertexnya ke pola yang sudah ada ya. Jadi di sini sesuai kreatifan masing-masing ya guys ya. Saya cuma memberikan tahu untuk sedikit basicnya. Oke, mungkin ini cukup. Selanjutnya kita, nah di sini kita perlu untuk sedikit lagi ya. Jadi nanti kita kasih garis di tengah ini, nanti kita pakai multicut tool di sebelah sini. Oke, kita klik. Nah, di sini kita perlu tekan dan tahan tombol kontrol ya guys ya, agar kita membuat garis yang baru di tengah ini. Kita tekan kontrol. Oke, kita bisa menggeser sesuai selera kita ya. Mungkin di sini cukup. Selesai. Kita kembali lagi ke mode select, tekan tombol key. Nah, di sini kita perlu face mode lagi. Kita pilih bagian yang bawah ini, kita extrude juga. Kemudian kita geser ke bawah sedikit ya. Kita ikuti pola yang ini. Oke, selesai. Selanjutnya kita tinggal rapikan sedikit ya untuk bagian vertexnya. Kita geser-geser sedikit agar sesuai dengan pola yang sudah ada. Oke, selanjutnya untuk bagian yang kecil ini ya, bagian paling bawah, kita buat kotak lagi. Nah, di sini kita taruh di bawah dan kita sesuaikan sama gambarnya. Oke, selesai. Dan di sini kita perlu multicut tool lagi ya guys ya. Oke, kita tekan alatnya, tekan kontrol juga, kita geser sesuai pola di sini. Oke, selesai. Kita kembali ke perspective view ya. Di sini untuk ketebalannya juga ya, kita samakan sama yang di atas saja, 0,7 ya. Oke, selesai. Sekalian saja kita extrude di bagian atas ya. Kita pilih face di atas ini. Oke, kita perbesar. Oke, kita Ctrl E. Selanjutnya kita tarik ke atas sedikit ya. Oke, mungkin ini cukup. Selanjutnya kita rapikan sedikit ya. Oke, selesai ya guys ya untuk ini sampai di sini. Dan selanjutnya kita buat layer untuk dua objek yang sudah kita buat tadi ya guys ya. Kita pilih keduanya, kita klik layer, kemudian create layer from selected ya. Oke, yang atas ini kita kasih nama saja huruf A. Kita simpan. Nah, di sini kita bisa sembunyikan dulu ya agar tidak mengganggu untuk modeling yang berikutnya. Kita tekan tombol V-nya agar hilang. Selanjutnya kita buat polygon cube lagi, sama seperti tadi ya guys ya. Kita atur saja sesuai pola yang ada. Saya percepat saja di sini. Kita juga harus memakai multicut tool-nya. Kita tekan Ctrl, kita taruh di sini. Oke, mungkin itu cukup ya.
Oke, kita lanjut ke extrude yang bagian sini ya. Kita extrude terus mengikuti pola yang ada. Oke, selanjutnya kita tinggal atur untuk vertexnya saja ya. Ikuti sesuai pola sama seperti sebelumnya. Saya percepat saja di sini. Oke, selesai. Dan selanjutnya yang bagian atas ya. Kita buat polygon cube lagi. Kita atur vertex seperti tadi. Dan selesai ya. Oke, untuk ketebalannya mungkin kita perlu atur juga. Kita buat saja lebih tebal ya. Oke, di sini kita bulatkan saja 1,2. Yang atas juga sama, kita tebalkan juga. Oke, mungkin cukup itu. Oke, kita masukkan ke layer yang sama ya guys ya, ke layer A juga untuk kedua objek ini. Oke, selanjutnya kita buat yang samping ini ya, yang kurung yang ada di samping huruf ini. Di sini prosesnya hampir sama seperti tadi ya, kita buat polygon cube, kemudian kita atur vertex sesuai di pola ya, sama seperti sebelumnya, tidak perlu saya jelaskan dan saya percepat saja untuk videonya. Oke, itu yang terakhir dan selesai ya guys ya. Oke, dan di sini kita lihat untuk bentuknya masih kurang jelas ya. Kita bisa tampilkan untuk garis-garisnya di sebelah sini. Oke, kita nyalakan lagi. Dan selanjutnya kita perlu untuk mengatur ketebalannya ya, yang bagian sini juga kita atur. Oke, kita buat lebih kecil ya, kita bulatkan saja 0,4. Di bagian dalam ini juga 0,4 juga biar sama. Yang di bawah juga. Oke, selesai ya guys ya. Jadi itu saja mungkin. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan untuk sebagian dari logonya ya. Di sini gambarnya agak pecah ya. Kita bisa tekan ini ya, multi sampel ya, agar tampilannya lebih jelas ya. Oke, dan terlihat ya bedanya ya. Sekarang untuk garis-garisnya lebih halus. Dan sekarang kita sudah selesai untuk menyelesaikan model yang samping ya, sebagian ya, karena sebagiannya sama jadi kita duplikat saja. Di sini kita select semuanya, kemudian kita buat grup ya, kita tekan Ctrl G. Oke, jadi Ctrl G untuk membuat grup ya. Di sini muncul grup, kita ubah namanya menjadi logo saja, kemudian kita duplikat dengan cara Ctrl D. Di sini muncul duplikat baru ya dengan nama logo 1 ya. Oke, kita scale ya, scale -1, jadi gambarnya terbalik ya sekarang. Dan kita lihat di sini untuk huruf A-nya di atasnya masih ada celah ya.
masih belum menyatu sempurna, dan untuk bagian ini memang terpisah. Jadi sekarang kita sambungkan yang bagian atas ya. Kita pilih vertex mode di kedua objek, kemudian kita scale saja, kita rapatkan agar sama. Oke, mungkin seperti itu ya. Kita lihat di sini sudah sama sekarang, tidak ada celah lagi. Oke, jadi di sini sudah selesai. Kita sembunyikan untuk gambar referensinya ya. Kita sudah tidak memerlukannya lagi. Dan untuk modelingnya mungkin sampai di sini ya guys ya. Oke, mungkin itu saja. Saya minta maaf kalau ada yang kurang atau kurang jelas, bisa ditanyakan. Oke, sekian untuk episode kali ini. Terima kasih, dan kita akan lanjut ke episode berikutnya untuk mewarnai ya. Kita akan memberikan sedikit warna ya ke logo kita ya. Oke, sekian dan terima kasih.